Halo guys, kembali lagi di DW Media. Bersama saya Dewa Putra. Saya sekarang lagi berada di Purwokerto. Saya akan mereview salah satu motor yang modifikasinya lumayan hedon dan juga elegan juga. Mulai dari part-partnya yang branded, dari passion apa segala macam, elegan banget sih, menurut saya. Oke, mari kita review Vario 150 by Mas Bro. Oke, gimana tadi sedikit review dengan motor ini. Langsung aja kita bersama ownernya. Halo Mas Galih. Ini adalah Mas Galih yang punya motor Vario ini. Motor ini by Mos Pro, ya Mas? Iya, Mas. Sebelum saya menanyakan part-part apa aja yang sudah diganti, terus basicnya apa, saya mau tanya Mas, ini basic Vario tahun berapa Mas? Ini sebenarnya mesin buatan 2016, cuman masuknya pemasaran di 2017. Kalau warna aslinya ini apa Mas? Kalau warna aslinya tuh hitam. Cuman udah beberapa kali ganti warna. Nah, ini pakai yang terakhir tuh grey chameleon. Itu pakai efek dari tai banteng. Berarti ini basic tahun 2016. 16. Warna hitam, untuk dicat warna Grey chameleon. grey chameleon. Kalau boleh tahu Mas, untuk cat ini jenengan ngecat di mana Mas? Ini cat saya nggak harap di YP27 tempatnya Mas Puput, sama karbon juga. Oke, kita lanjut ke bagian review dari atas ya Mas. Oke Mas Galih, kita berawal dari atas dulu ya Mas. Kalau untuk spion menggunakan apa Mas? Ini spion saya pakai Yamaha X-Max. X-Max. Ya. Terus kalau selang ini? L-gasnya tuh pakai Kitako yang titanium. Titanium. Betul. Terus Pak, kalau handle kanan kiri ini sama Mas? Sama tuh handle master rem pakai KTC yang versi 2. Kalau boleh tahu Mas, ini handle kanan kiri itu udah habis berapa Mas? Kalau handle murah kok Mas, sekitar harga 1.100.000-an kalau nggak salah. Dua Mas, sepasang. Sepasang. Lumayan ya Mas. Lah kalau ini apa namanya ini Mas? L-gas. L-gas. Kalau L-gas ini kan titanium ini Mas. Nah, kisaran harga berapa Mas? Tuh sebenarnya beli udah lama sih, dan sebenarnya udah mau saya ganti, cuman belum sempet. Dulu sekitar harga 200-an Mas. Lumayan ya Mas, lumayan. Lah kalau untuk ini apa namanya, tabung rem sendiri, ini sepaket nggak sama ini Mas? Beda Mas. Beda. Beda. Kalau tabung remnya ini? Nah, sebenarnya kan kalau ini udah ada tabung remnya, Ya. cuman kalau tabung rem yang bawaan ini nggak bisa pakai tutup yang titanium. Jadi ya. saya belikan sendiri yang KTC small yang warna biru. Terus saya tambahin tutup titaniumnya. Ini habis sekitar, kalau ini sekitar 130, tutupnya sekitar 300-an kalau nggak salah. Sama paling bor-bor. Berarti ini terjual terpisah Mas? Bisa semua. Lumayan ya Mas. Ya. Kalau emblem ini Mas, emblem Emblem murah Mas. Kalau yang titaniuman set-setan paling 200, terus yang belakang klik itu 200, ada yang 75, ada yang 80, ada yang 100, macam-macam sih. siap. Lumayan ya Mas, harga untuk part depan aja udah kelihatan ya Mas. Dari segi tabung rem, selang ini, terus pengereman handle rem. Nah kalau ini Mas, jalur stang ini pakai apa?
Itu P titanium juga, P titanium. GR5 tuh harga sekitar 200-an kalau nggak salah, lupa. 200 pasang mas, Ya, kanan kiri. ya. Oke mas, kalau untuk atas cukup lah ya. Sekarang kita ke bawah ya mas. Oke mas, lanjut ke bagian bawah. Kalau untuk kaliper ini menggunakan apa mas? Kalau ini Nissin Twin Africa itu yang ori, soalnya sekarang banyak yang KW lebih murah. Kalau ori itu biasanya ini lebih kayak ada sunblast asli. Kalau Ya, ada kasar-kasarnya ya mas kayak. oke. Ini sekitar harga terakhir tuh 1.600.000-an kaliper. 1 juta. Terus bracketnya sendiri itu sekitar harga 500-an bracketnya. Kalau bracket ini beli jadi atau bikin sendiri? Itu beli jadi, cuman karena udah ganti shock harus custom dikit banget di sini. Nah, kalau untuk selang rem pakai TDR ya mas? Ya. TDR itu sekitar harga 100-an ya? 100-an. Nah ini disknya mas, ini banyak yang pengen ini disk kayak gini mas. Kalau boleh tahu ini disk pakai disk apa mas? Kalau soal di sini sih belum terlalu rare premium banget sih ya. Ini menengah sih. Ini pakai merek PT Titanium. Itu harga 1.200.000 ukuran 260. 260. Ini udah full apa namanya? Baut-bautnya udah full titanium ya mas. Ya. Nah kalau untuk baut ini nih mas, as itu berapa? Kalau baut asnya tuh sendiri-sendiri. Ini satu mur sekitar 90 ribuan, satu kanan kiri jadi 180. Terus bushingnya juga sendiri, ini bushingnya satu set tuh 350. Terus ini bautnya sendiri tuh satuannya sekitar 30.000. Iya macem-macem mas, banyak. Lumayan ya mas, sampai tutup pentil aja udah diganti ya mas. Terus soket sendiri merek udah, ini hampir kayak ori sih, cuman bukan ori. Lah kalau ini sok ini beli jadi atau orinya yang di repaint mas? Nah kalau ini sebenarnya sekarang banyak tuh yang ori, cuma ori terus dibikin stiker. Kalau ini tuh emang dari LCM nya langsung tuh udah sepaket sama as rodanya. Kalau ori kan ini pelangi sama ini juga beda kok sama yang ori bawaan motor. Itu beli sampai berapa mas harganya mas? Ini shock satu set sekitar 2.700.000-an. Lumayan ya mas harganya ya mas Ya. untuk soknya aja sampai bawah ini lumayan sih ya. Tapi kalau buat harian lumayan mas, Enak, lebih enak dari ori, enak bawaan motor. Lebih karena enak. udah ribbon. Mungkin dari sananya udah ribbon, udah di setting sih, makanya harganya segitu. Nah kalau pelek ini pakai merek Kalau pelek ini sebenarnya baru ganti, belum lama. Sebelumnya pakai X-Mode yang oranye, karena pengen biar lebih simple aja, ganti yang hitam nih pakai X1. Kalau untuk pelek ini harga berapa mas? Sekitar harga 3,5-an sekarang udah murah. Kalau untuk ban, ini ban pakai MP27 MP27 98 depan belakang. DB 98. Sekarang ban MP27 kisaran 350. Ya sekitar. Ya mas, lah ini mas, ini yang naik ke atas, kita ke lampu. Ini masuknya bilet. Itu bilet. Kita bikin bilet sih udah sekitar lamaan. Saya sebelum generasi yang turbo keluar tuh saya pakai yang WST Gen 2. Ini total nyampe jadi sama leveling segala macam tuh sekitar 3,5. 3,5. Nah kalau untuk biletnya sendiri itu buatnya di mana mas? Kalau bilet sebenarnya saya buatnya di beberapa, cuman kan dirapiin terakhir di tempatnya Mas Juli itu JM Modif namanya, Wear Juli. Itu di daerah mana mas? Di Banjar tuh Badamita. Oh Badamita, Banjar Badamita. Oh deket. Kalau tahu Instagramnya apa mas? Instagramnya tuh nanti ditandain aja tuh Wear Juli. Juli. Oke, nanti kita tandain buat apa namanya lampunya WR Juli mas. WR Juli. Boleh di sepil lampunya mas? Oke. Oh ada tombolnya mas. Tombol apa itu? Itu tombol kipas sih belum, tapi kan otomatis. Oke, coba dinyalain mas. Kalau
Lampunya dinyalain mas. Silo ya mas. Ya bila segitu mas. Di angka 3,5. 3,5. Oke guys, untuk lampunya 3,5. Untuk bawah aja udah lumayan. Ini baut-bautnya udah full titanium. Baut-baut inya itu berapa persen untuk baut full titaniumnya mas? Kalau di motor ini yang udah terpasang di total sekitar 98%. Soalnya ada bagian-bagian yang sulit buat dicopot, bagian mesin sih sama yang nggak kelihatan. Berarti kalau baut-baut itu udah 90%. Nah, ini mau tanya sedikit mas. Kalau boleh tahu untuk basic motor ini dari Mas Gele sendiri, ini ranahnya kemana mas? Modifikasinya kemana mas? Sebenarnya sih saya ngikut regulasi kontes. Pertama tuh di San Mori, karena sih di San Mori udah sebelumnya udah kelar. Ini lagi ngejar ke Proper Pro sih. Cuman beberapa masih belum keganti, kayak misalnya warna bodi ini belum masuk. Terus ya part-partnya masih kurang sih menurut saya. Ini masih dikit-dikit masih bertahap. Berarti kalau untuk basic motor ini adalah Proper Pro. Menujunya Proper Pro. Oke mas, lanjut ke bagian belakang dulu ya mas. Ke belakang guys. Untuk beberapa udah diganti, seperti shockbreaker ini menggunakan apa mas? Ini KTC Evo. Jadi kalau KTC Evo tuh nggak perlu nyewak bodi sini. Jadi lebih rapi. Ukuran 325. Itu kisaran di angka berapa mas? Itu kisaran harga 900 sampai 1 jutaan lah. Lumayan ya mas. Kalau ini udah diganti juga ya mas? Iya mas. Atos ya mas. Sikat loh. Kalau ini pakainya apa mas? Itu stepnya pakai punya Ducati. Cuman sih kayaknya nggak ori. Soalnya paling harga 200-an. Lebih masuk apa ngikut ke konsep aja sih. Kalau ori ini sampai berapa sih mas? Nggak tahu mas. Ori ini kayaknya harus beli motornya. Berarti ini Ducatinya cuma yang nemplek postepnya aja. Ini juga udah pakainya udah full titanium ya mas? Ini kalau bak CVT aslinya Vario ini kan ada ini kickstarternya di sini. Ini saya ganti pakai punya Airblade Vietnam ori. Ini sekitar harga 900-an juga. 900-an. Itu dicat lagi mas atau enggak? Soalnya kalau ori kan warnanya ke hitam-hitam toh itu. Ini di hitamin metalik di YP juga. Sampai sini pun udah di full titanium ya mas? Iya mas. Makanya itu 98% hampir semua. Sampai pir aja udah diganti guys. Udah. Untuk pir aja ini udah diganti guys, titanium semua. Standar juga menggunakan titanium. Ini juga baut-bautnya udah menggunakan titanium. Dan ini nih. Kalau untuk paha rem mas, paha rem ini menggunakan Itu paha rem titanium mas. Satu paket, satu set. itu di kisaran harga berapa mas kalau boleh tahu? Kalau satu set ini seperti pir, terus setelannya, terus pahanya, bautnya tuh sekitar 1.500.000-an. Lumayan yo mas untuk paha remnya. Ya, saya juga yang paling mahal di titanium itu bagian paha rem set. Ora umum mas. Aku kini udah kayak gini mungkin ya udah hedon sih mas. Lumayan sih udah dari part-partnya aja udah ganti semua. Berarti hampir semua part udah diganti ya mas. Belum hedon mas, soalnya masih banyak yang lebih. Kalau berarti yang kurang dari belakang ini apa sih mas yang mau diganti? Kalau saya di konsep ke depan sih yang jelas kalau di Proper Pro yang jelas part-partnya tuh lebih brand kayak misalnya shock olin, pakai preload segala macam. Nah itu sih ini masih motor masih minusnya banyak sih. Terus master rem yang pakai Brembo, pakai ya part-part yang seperti itulah. Lumayan mas harganya mas. Ayo ngecek inilah ya mas. Harga ini satu motor. Guys, untuk part-part bawah aja udah kisaran
hampir 10 juta. Tuh, yo ngeluh toh Mas. Lah, ini kita ke bagian samping kanan. Wah, ini udah lumayan banyak yang diganti. Oke Mas, kita review dari lampu dulu Mas. Ini lampu pakai apa Mas? Ini lampu custom, custom Lazy S saya bikin di Ramarki Jogja. Itu sekitar harga 650 tinggal pasang. Oh, beda sama yang depan Mas. Beda. Oh, tak kira sama Mas. Depan belakang itu satu produk. Beda. Beda. Ada Instagramnya untuk lampu ini Mas? Ada kok, Ramarki itu banyak. Ramarki. Nih Mas, kalau sini Mas ke belakang Mas. Kalau ini tuh titanium juga Mas. Ya, itu beli terpisah dari harganya ini sendiri. Terus tutupnya sebenarnya kan hitam, saya ganti pakai yang titanium nih sekitar harga 350-an. Terus kan hampir sama kayak tutup bawaannya. Oke guys, iklan dulu guys. Oke, maklum kita di pinggir jalan, jadi banyak lalu lalang untuk sepeda motor masuk keluar. Ini Mas, kalau untuk kita ke radiator Mas. Nah, radiatornya pakai apa Mas? Kalau radiator saya pakai Bipro, jadi volume airnya lebih banyak. Maksudnya biar lebih dingin aja, mesinnya aman. Soalnya di spek mesin ini rata-rata harus pakai radiator yang depan, digantung 2 radiator. Saya pakai ini lebih simpel aja. Terus saya kasih covernya ini pakai Otom yang CNC sama pemanis baut-baut aja sih, biar lebih ekstravannya juga biar lebih dingin juga. Untuk baut juga udah full titanium ya Mas? Raumum. Untuk baut full titanium seperti ini, sampai baut-baut as roda belakang pun udah di titanium semua ya Mas? Orang umum. Sampai baut-baut ini pun udah di full titanium semua ya Mas? Oli apa udah diganti. Udah diganti semua. Lah, untuk knalpot Mas. Nah, ini kan knalpotnya kan ininya leherannya udah ganti nih Mas. Cuman ininya kok masih standar. Nah, sebenarnya saya untuk knalpot tuh bingung Mas. Mau ganti kayak yang bermerek, kayak merek-merek Shijiro atau ARM yang titanium, sebenarnya bingung. Soalnya knalpot ini itu sudah di reset sama power mesin, jadi nanti harus nyesuaiin lagi, agak lama juga, pesen juga harus pre-order, kayak ukuran leheran, ukuran daleman tuh jadi ya ribet sih. Makanya sementara pakai ini dulu sih, ini nyesuaiin spek mesin juga. Kalau ini aslinya ori, terus dalamnya pakai custom MDM, terus leherannya pakai ukuran, lupa ukurannya. Yang jelas nyesuaiin power mesin aja sih. Lah, kalau boleh tahu ini bikin di mana Mas untuk knalpotnya, untuk mesin seperti ini, basic mesin seperti ini bikinnya di mana? Nah, ini kalau dalamannya tuh pakai MDM Mas. MDM sama leherannya juga MDM. Oh. Berarti kalau ini custom, nah nih Mas, untuk spek mesin Mas. Nah, ini kan mungkin dengan custom knalpot yang lumayan gede Mas leherannya Mas. Ini ukuran berapa berarti? Lupa Mas, kita 34 apa 33 lupa. Lumayan Mas. Berarti untuk spek mesin ini apa mesinnya 150 cc standar basicnya, atau lebih mungkin bahkan 185 atau sampai 200 cc Mas? Kalau basic mesin sih dari bawaan 150 cc, cuma udah saya ganti ya hampir total sih, dari daleman head, terus boring sampai kerkas tuh ganti semua, pakai full produk BRT semua, tuh dibulatin sekitar 200-an cc lah. 200 cc Mas buat harian Aman, soalnya kompresinya rendah. Raumu Mas, 200 cc buat harian. Apa enggak boros banget Mas untuk harian? 200 cc untuk harian apa aman Mas? Kalau saya sih sudah pakai setahun aman. Kalau soal boros enggaknya tuh tergantung remap settingan mekanik sih. Sebenarnya kalau saya sih ya, kalau sama ori ya beda borosnya. Ya lumayan lah, nggak boros-boros banget. Berarti pakainya Pertamax turbo Mas Ya. atau bensol Mas? Kalau bensol belum Mas, soalnya masih kompresi aman aja. Oke.
Berarti aku buka joknya boleh mas? Oke. Berarti ini untuk basic mesinnya 63 free. Ya, sekarang 63. 63 free pakai TB berapa mas? Ini throttle bodinya ukuran 34 dari BRT juga. Terus velocity-nya ini custom di Jogja. Terus ini langkahnya 64 BRT juga. BRT juga. Berarti udah diganti semua sampai blok itu udah diganti semua mas. Bloknya pakai BRT. Lumayan loh mas. Racing sedikit ya mas. Ya buat harian orang tua. Harian orang tua. Boleh dinyalain mas untuk mesinnya? Oke guys, ini adalah Vario Basic 150. Udah di-upgrade ke 63 free, berarti itu udah 200 cc untuk harian. Kita coba dengerin suaranya guys. Oke mas, sekian mas. Ora wani mas. Serius guys, lumayan sih suaranya dengan gerungan motor yang seperti itu. Mas Galih berani modifikasi custom basic apa mas pro ya? Auto trend masuknya ya mas? Ngejarnya ke proper pro-nya Auto Trend. Mas Galih berani dengan custom motor seperti ini modifikasi buat harian, buat kerja mungkin ya mas? Ya, Kerja. berangkat pulang kerja. Apa sebagai juragan? Oh, enggak, sudah kan. Masih kuli, Mas. Kerja di mana mas? Saya di penjualan handphone. Oh penjualan handphone. Nah nih guys, Mas Galih menjual handphone. Kalau mau butuh handphone boleh nih japri Mas Galih. Langsung di IG atau TikTok bisa. Bisa. Nama ininya apa mas? Tempatnya mas? Kalau TikToknya tuh Mospro Auto, IG-nya Galih Triasmoro. Nah nih untuk teman-teman yang mau beli HP atau mau konsultasi tentang motor ini, basic 200 cc modifikasi spek auto trend, dia ngejar auto trend buat harian dia berani guys. Lah mas gini, untuk sekian budget untuk berarti total budget untuk membuat motor Mas Galih ini sampai ke kompetisi auto trend ya mas, itu nyampe berapa mas total mas? Kalau total walah nggak kehitung mas, soalnya itu berubah-ubah konsep. Tapi untuk ngejar ini sih sebenarnya dikit-dikit sih, soalnya beberapa ganti. Kalau budgetnya habisnya udah lumayan, cuman nggak tak hitung mas, nggak tak hitung. Nah itu kira-kira aja mas, kira-kira itu berapa mas? Kira-kira kalau motor di luar harga motor ya, itu sekitar sama cat segala macam karbon ya sekitar hampir 30-an lah. Hampir 30-an mas sama motor, lumayan ya mas. Belum sama harga motornya. Oh belum sama harga motor, berarti sekitar 50 sama motor lah ya mas, Ya, dibulatkan. Nah, Lah berarti kalau untuk karbon semua itu sponsor atau sendiri mas? kalau karbon cat itu sendiri semua. Sendiri. Belum ada dapat sponsor. Guys, sponsor Auto Trend nanti bisa ditempelin di bannernya buat kontesnya. Barangkali ada teman-teman yang mau sponsor motornya Mas Galih, Mospro namanya, TikToknya ya mas. Ya, Mospro Auto. Boleh dicapri nanti calling apa yang dibutuhin Mas Galih, barangkali teman-teman bisa support sponsor buat bisa lebih up lagi mas. Nah, untuk karbon sendiri oke. Ini buat sharing dari Mas Galih buat teman-teman mas, untuk otomotif lah mas, Indonesia lah mas, Indonesia Raya Sabang sampai Merauke. Untuk gimana sih biar bisa modif yang elegan, tampil elegan, bagus, tapi budget nggak terlalu tinggi. Nah, sebenarnya kalau buat pengalaman modif saya itu, yang penting kalau kalian pengen modif motor tuh pertama konsep dulu. Konsep mau emang buat dibikin kelihatan bagus atau mau ngejar kontes. Soalnya kalau konsep itu penting dari awal modif motor, daripada
Kalau nggak terkonsep apa-apa kelihatan bagus, beli akhirnya nggak terkonsep kan nanti banyak part-part yang sayang. Nah kalau udah terkonsep pasti langsung sedikit-sedikit langsung jadi kan lebih enak. Terus kalau misalnya buat dana sih yang penting pelan-pelan aja sih, tetap semangat kerja. Yang penting yakin bos. Oke, sekian review dari saya. Mungkin kalau ada kurang-kurang review dari saya, mungkin bisa ditanyakan sama ownernya langsung, Japri di TikTok ataupun di Instagramnya Mas Gali. Oke, terima kasih Mas Gali. Oke, Mas. Sampai jumpa kembali. See you. Oke guys, sekian dari saya review hari ini. Mungkin kita akan next video lagi untuk review-review kedepannya, entah itu Vario lagi ataupun Scoopy ataupun bahkan yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini yang udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, see you next tomorrow. You can tell them that I'm coming for 'em. God sent me, ain't no turning around.